Oke, kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absensi dulu ya di Siakat ya. Saya cek dulu Siakatnya. Mas Victor ya, baru masuk ya. Mas Indra udah, kemudian Mas Sapik, Mas Tegar, Mas Lutfi, kemudian Pak Rizal, Tanya, dan Nurul Tania, Sofianti, Ini Ismawati, Siswati, Alvina. Yang saya sebutin tadi udah ada di sini semua. Kayak. Coba. Ada. Nah, mulai ya, basis data ya. Konsep dasarnya adalah sistem berkas atau pengarsipan. Kemudian ada sistem akses dan organisasi file. Sistem berkas atau pengarsipan adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Nah, jadi sistem berkas itu adalah bagaimana cara menyimpan data. Kemudian sistem akses yaitu cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Jadi kita mengakses suatu informasi dari suatu file. Kemudian organisasi file, teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Nah, itu konsep dasar dari basis data. Untuk definisinya, data itu adalah fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti tertentu atau mempunyai maksud. Nah, jadi fakta itu berarti bisa dilihat, bisa dirasakan, nyata. Fakta itu adalah nyata. Bisa berbentuk objek, orang, dan lain sebagainya. Kemudian dinyatakan dengan nilai. Bisa angka, deretan karakter, atau jadi data adalah nyata mengenai objek, kemudian dinyatakan dengan nilai. Data itu sendiri terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, elemen data. Yang kedua, rekaman atau record. Yang ketiga, berkas atau file. Elemen data adalah suatu data kecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang jadi elemen data adalah paling kecil yang ada di data, itu namanya elemen atau elemen data. Kemudian record atau rekaman adalah gabungan dari sejumlah elemen data yang saling berhubungan. Berkas atau file itu kumpulan dari record yang bertipe sama. Contohnya apa? Nah, contohnya
data mahasiswa, data dosen, data nilai, data mata kuliah, itu kalau di dalam pendidikan. Ya. Kalau di dalam kehidupan, ya, yang paling gampang adalah data kependudukan, ya, data penduduk daerah A, data penduduk daerah B. Itu adalah contoh dari data. Contoh lainnya bisa di dalam perdagangan, data barang, penjualan, pembelian. Ya. Itu contoh dari data barang ada banyak ya. Bisa tas, bisa laptop, bisa handphone, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri data di dalam database, data disimpan secara terintegrasi atau integrated, di mana database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundansi. Ya. Jadi data yang sama dihilangkan, data yang kembar dihilangkan. Ya. Itu adalah ciri data di dalam database. Kemudian data dapat dipakai secara bersama-sama atau share. Jadi data bisa digunakan secara bersama-sama. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Contohnya kalau Anda belanja di mall, swalayan, Anda kalau mau membayar biasanya dihadapkan oleh kasir. Nah, kasir itu biasanya lebih dari satu. Di mall, di swalayan, ya, itu banyak sekali kasir yang melayani. Dalam waktu yang sama, ya, bisa digunakan secara bersama-sama. Itu adalah ciri-ciri dari data. Kemudian definisi dari basis data, ya, basis dari data basis. Basis adalah markas, tempat berkumpul, gudang, tempat besaran. Nah, itu adalah basis. Kalau data itu adalah representasi dari fakta di dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Jadi data itu bentuknya bisa angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Definisi secara lengkap itu ada beberapa di sini ya. Ada yang menyebutkan basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ada juga yang menyebutkan kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi. Kemudian ada juga yang menyebutkan kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan, disimpan dalam media penyimpanan tertentu.
Media penyimpanan banyak sekarang ya. Bisa flash disk, bisa hard disk eksternal. Ya. Itu adalah bentuk penyimpanan. Kemudian suatu database terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien dan convenient. Nah, ini nanti saya mau tanya kepada Anda semua ya. Efisien. Apa yang Anda ketahui tentang efisien, Mbak Tania? Nurul Tania. Hemat waktu, Pak. Hemat waktu atau cepat. Ya. Mas Fahrizal? Efisien itu dilakukan Oke ya. Ya, oke. Mas Victor, apa efisien? Efisien itu efektif dalam waktu. Waktu, oke. Ya. Kemudian ada convenient, ya. Mas Lutfi? Apa Mas Lutfi yang convenient itu? Halo Mas Lutfi. Oke. Mbak Tanya Dinawa. Apa Mbak Tanya? Convenient? Oke ya. Convenient itu adalah mudah atau memudahkan. Jadi tujuan paling utama adalah efisien dan convenient, cepat dan mudah, menghemat waktu dan memudahkan. Manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Kemudian selanjutnya ada basis data dan lemari arsip. Basis data bisa Anda bayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya. Ya. Jadi kalau Anda punya lemari, ya kan, Anda punya beberapa arsip, itu diatur sedemikian rupa supaya Anda nanti kalau membutuhkan arsip tersebut bisa secara cepat menemukannya. Ya. Selain arsip, contoh gampangnya ya kalau Anda mau mencari tumpukan baju di dalam lemari. Jadi misalkan celana untuk olahraga ditaruh sini, celana untuk kerja ditaruh sini, celana untuk main ditaruh sini, baju untuk main taruh sini, baju untuk kerja taruh sini. Nah itu supaya nanti Anda kalau membutuhkan dengan cepat menemukannya. Wah, saya mau olahraga dulu ah. Saya mau ngambil baju. Nah, cepat. Oh, di sini cepat. Coba kalau Anda tidak meletakkannya secara rapi. Wah, celana buat kerja, celana buat olahraga, celana buat jalan-jalan jadi satu. Anda repot nanti mencarinya. Sama juga yang ada di lemari arsip, ya. Di mana Anda juga kesulitan kalau mau mencari beberapa arsip yang Anda cari, dan itu sangat penting. Ya. Kemudian basis data dan lemari arsip
memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama, ya, yaitu apa? Pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip yang saya singgung tadi. Kalau Anda menyimpan sesuatu barang di lemari, baju ditata yang rapi, arsip ditata yang rapi. Kenapa? Karena suatu saat kalau kita mau mengambil arsip atau barang tadi, dengan cepat menemukannya. Ya. Kalau Anda membayangkan suatu lemari itu terlalu susah, Anda bisa membayangkan di dalam rumah Anda. Ya. Di dalam rumah Anda itu ada beberapa ruangan. Ya. Dapur, ruang tamu, kamar mandi, ruang cuci piring, kamar Anda, kamar siapa lagi ya. Jadi Anda mau makan, ya ambil piring di tempatnya. Ya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa supaya Anda kalau mau membutuhkan, Anda tinggal menuju ke situ. Mau tidur ya masuk ke kamar tidur Anda. Ya. Itu gambaran tentang basis data dan lemari arsip. Kemudian, setiap data elektronis sama dengan basis data, tanda tanya. Jadi, apakah setiap data elektronis itu merupakan basis data? Kita lihat suatu studi kasus, di mana Badan Administrasi Kepegawaian di PT XYZ selalu menggunakan komputer. Jadi di sini itu selalu menggunakan komputer, yaitu bisa aplikasi Word, Excel. Nah, dua aplikasi itu untuk mencatat data-data kepegawaian. Nah, jadi data-data yang ada di kepegawaian dicatat di Word dan Excel. Kemudian kalau ada organisasi dan penggajian juga dimasukkan di dalam Word dan Excel. Nah, dari studi kasus di situ, apakah di dalam perusahaan administrasi kepegawaian tadi bisa dikatakan kalau sudah menerapkan basis data? Sudah belum ya? Coba tanya ya, Mas Hendra Setiawan. Menurut saya belum, Pak. Karena Microsoft by Excel belum dapat terhubung. Misal kita mencari data seseorang yang kita simpan di dalam Microsoft Word, nggak mungkin kita di Microsoft Excel. Oke. Terus Mbak Tanya Dinawa. Oke ya. Jadi belum tentu ya. Karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilahan dan pengelompokan data sesuai jenis atau fungsi dari data tersebut. Pemilahan dan pengelompokannya bagaimanakah itu? Nah, contoh dari pemilahan sistem akademik, ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data perkuliahan. Kalau di dalam administrasi kepegawaian tadi, ya bisa dipilah-pilah data pegawai, ya kan? Kemudian data golongan, data tunjangan, data gaji. Nah, itu. Jadi ada data pegawai, data tunjangan, kemudian ada data golongan, ada data gaji. Nah, dipilah-pilah berdasarkan
jenis atau fungsi dari data tersebut. Nah, itu contoh pemilahannya. Kalau sistem akademik, ya ada data mahasiswa, mahasiswanya direkod di situ, data dosennya direkod di situ, data mata kuliah juga masukin, data perkuliahan juga dimasukin. Ya. Jadi itu contoh dari pemilahan data. Kemudian komponen basis Betul. data. Mau itu nih. Ya. Komponennya yang jelas adalah data itu sendiri. Yang kedua ada hardware, perangkat kerasnya. Ada software yang dipakai. Ada user atau pengguna. Data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Itu adalah ciri-ciri data di dalam database tadi yang kita singgung di atas tadi. Kemudian ada hardware-nya atau perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Kemudian ada software, perangkat lunak, perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database manajemen sistem dan berbagai program aplikasinya. Nah, nanti kita juga akan mempraktekkan penggunaan database manajemen sistem di dalam program aplikasi. Kemudian ada user atau pengguna. Nah, sebagai pemakai sistem itu harus ada juga. Kalau Anda punya data, punya hardware, punya software, tapi kalau tidak ada yang pakai, tidak akan bisa disebut sebagai basis data. Kan? Ada pemakai, ada softwarenya bagus, hardwarenya bagus, tapi kalau tidak ada datanya, ya tidak bisa disebut sebagai basis data. Dari 4 komponen itu harus saling terhubung. Satu tidak ada, ya berarti tidak bisa disebut sebagai basis data. Ya. Jadi keempat komponen itu harus ada kalau kita mau bekerja menggunakan DBMS, Database Management System. Ya. Sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Mas Fahrizal. Ya, Mbak. Anang Fuad. Belum, Mbak. Mas Sabik. Oke, Mbak Raini Ismawati. Tanya. Indra Setiawan, Tegar, Muhammad Lutfi. Angkat ATM itu enggak ya bisa disebut dia memakai basis data, Pak? Bisa ya? Ya. Ya, itu sudah terintegrasi oleh jaringan Wide Area Network atau WAN. Ya. Jadi itu disebut sebagai basis data. Dan itu sudah diintegrasikan menggunakan jaringan WAN. Sekarang berkembang lagi ya, menggunakan jaringan internet. Jadi kalau kalian misalkan
mau transfer uang ke luar negeri, ya, itu ada aplikasinya. Jadi kalau tadi Anda tanyakan, One ya, aplikasinya atau sistemnya menggunakan One. Ya, with area network. Tuh ya. Network. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi saya kira itu dulu ya yang saya sampaikan lewat teori ya. Nanti kita bisa sambung lewat WA group kalau ada yang tanyakan lagi. Kemudian ada Google Classroom kalau kita nanti mau mengumpulkan tugas. Ya. Jadi nanti kalau ada kendala, nanti kalau udah masuk ke prakteknya biasanya, kalau masih teori gini masih ya. Jadi nanti kalau Anda mau menanyakan, bisa kita sambung ke WA group. Jadi saya kira itu dulu ya yang saya sampaikan ya. Saya akhiri dulu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.